Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang strategi produksi film. Simak videonya ya. Baiklah teman-teman, seperti pada judulnya, strategi pembuatan film. Sebelum membuat film, tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang strategi pembuatan film. Yang pertama ada teknik penulisan skenario. Nah, sempat kita singgung pada video sebelumnya bahwasannya skenario ialah naskah yang mendeskripsikan adegan urutan. Jadi, di dalam skenario ini berisi tentang adegan-adegan, siapa saja yang menjadi peran, serta perilaku apa saja yang ada di dalam adegan tersebut. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat skenario, yaitu yang pertama ada inti cerita. Tahap awal untuk menulis skenario ialah menentukan inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Dalam inti cerita ini, kita harus sudah mengetahui tentang gambaran singkat dari plot, karakter, atau gambaran singkat tentang film yang akan difilmkan tersebut. Yang kedua, ada sinopsis. Sinopsis ini merupakan gambaran singkat dari film yang akan dibuat menjadi skenario. Sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman mendengar kata sinopsis, yang mana biasanya sinopsis ini bertujuan untuk menarik pembacanya atau menarik orang-orang untuk membaca skenario tersebut. Jadi membuat cerita atau skenario-nya ini lebih menarik sehingga menggoda orang-orang untuk membacanya. Yang ketiga ada karakter. Nah, karakter atau tokoh ini menjadi hal yang penting dalam skenario film. Dalam skenario film, perincian karakter ini atau perincian tokoh ini biasanya dituliskan dengan nama, jenis kelamin, usia, ciri-ciri fisik, bagaimana kedudukannya dengan tokoh yang lain atau bagaimana hubungannya dengan tokoh yang lain, sehingga nantinya memudahkan si pembaca skenario film ini. Yang keempat ada plot. Penyusunan plot yang merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam penulisan skenario. Plot terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada awal konflik, yang kedua ada komplikasi konflik, dan yang ketiga ada penyelesaian konflik. Nah, teman-teman, dengan adanya plot ini akan memudahkan penulisnya untuk membuat skenario. Yang kelima ada outline. Outline merupakan susunan adegan per adegan secara lebih rinci. Jadi bisa dikatakan outline ini merupakan penjabaran dari plot. Yang keenam ada scene. Scene atau scene heading ini merupakan informasi adegan. Jadi scene atau scene heading ini ialah informasi tentang lokasi adegan, waktu adegan, atau di mana adegan tersebut akan diambil di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang ketujuh ada action. Action merupakan keterangan mengenal kejadian dalam setiap scene yang merupakan penjabaran dari outline. Yang kedelapan atau yang terakhir ialah dialog dan parentikal. Dialog ialah kata atau kalimat yang nantinya harus diucapkan oleh karakter yang memainkan film tersebut. Sedangkan parentikal ini merupakan petunjuk aksi atau ekspresi seperti marah, emosi, senang, sedih, bahagia. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard ini merupakan presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Nah, teman-teman, biasanya dengan menggunakan storyboard ini memudahkan para pembacanya itu untuk memahami alur dari film. Karena storyboard ini berisi tentang panel-panel yang berisi gambar. Jadi storyboard ini ialah panel-panel yang berisi gambar tentang
adegan tersebut. Jadinya orang-orang itu lebih memahami storyboard dibandingkan dengan storyline. Selanjutnya ada breakdown script. Nah, breakdown script ini merupakan suatu proses menguraikan skenario menjadi sebuah informasi tentang segala sesuatu atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan selama proses syuting berlangsung. Jadi, breakdown script ini bentuknya kayak sebuah tabel. Jadi di dalam tabel itu berisi tentang segala kebutuhan apa saja yang dibutuhkan selama proses syuting seperti kostum, make up, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada breakdown budget. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi nih mendengar kata budget. Nah, jadi breakdown budget itu ialah uraian yang berisi tentang kebutuhan atau pendanaan yang dibutuhkan selama proses syuting. Jadi kalau tadi breakdown script itu tabelnya berisi tentang rincian kebutuhan, kalau dalam breakdown budget ini tabelnya berisi tentang kebutuhan pendanaan selama proses pengambilan film. Selanjutnya ada manajemen produksi. Seperti namanya nih teman-teman, manajemen yaitu pengolahan, pengelolaan, pengadministrasian. Jadi manajemen produksi di dalam film ini merupakan pengelolaan atau pengadministrasian dan pengolahan dalam sebuah film yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sepertinya kita pernah bahas ini ya teman-teman di video sebelumnya, di mana tahap praproduksi ini merupakan tahap sebelum pengambilan dari film tersebut. Jadi kayak menyusun skrip, membuat outline, dan lain sebagainya. Sedangkan di tahap produksi itu tahap dimana pengambilan sebuah film atau proses penyuntingan gitu. Dan pada tahap pasca produksi merupakan tahap pengeditan. Jadi setelah semua adegannya di shoot atau scene per scene telah diambil, masuk kepada proses pengeditan. Oke, baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video pada kali ini. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.